Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English channel, Mr. Topic. Yeah, at smoothddns.net. Oke, Smoothie Learning, kebanggaan, portal kebanggaan belajar kita semua. Okay, guys, so today what are we going to talk about? Yes, we're going to talk about introduction to part of speech. Yo, ini adalah sebuah perkenalan singkat ke part of speech for grade 10 senior high school. Buat kalian kelas 10 MIPA, kelas 10 IPS, apa kabar semuanya? So be happier, stay healthy, and stay at home ya. Jangan keluar jauh-jauh dulu, apalagi main ke pantai, main ke mall. Oke, jangan dulu deh, tahan dulu. Di rumah gabut, tinggal tidur. Oke guys, kita akan belajar tentang introduction to part of speech. Kenapa sih harus introduction? Ya, kita memang target belajarnya di awal ini setelah PHB adalah yuk kita a little bit more serious. Kita lebih serius dikit yuk belajar tentang tata bahasa Inggris atau grammar. Nah, diawali dari introduction to part of speech. First of all, let me ask you, what is grammar? What is grammar? Ada yang tahu apa grammar? Coba kalian tanyakan atau merenung. Renungkan nih. Coba kamu tanya kepada 100 temanmu mengenai kesulitan menggunakan bahasa Inggris ketika menulis atau bercakap-cakap. Saya yakin salah satu kesulitan tersebut adalah grammar. Nah, yang ditakutkan grammar itu kan image-nya itu scary ya. Rumus, tenses gitu. That's what I felt and experienced when I learned English for the first time. I was really afraid of learning grammar and making mistake. Oh, itu sangat ditakutkan sekali karena dulu waktu belajar di SD, SMP, SMA kalau salah pasti nilainya kecil atau diomelin guru. Tapi sekarang enggak, Mr. Topik nggak akan ngomel-ngomel because I love you. Blackpink in your area. Oh, jadi kayak penyiar gini ya. Oke, mau ikut lagu apa kakak? Oke, jadi apa sih grammar itu? Grammar dalam bahasa Inggris kok dipandang sulit ya? Sehingga banyak orang yang sukar menguasainya. Tenang guys, menurut Wikipedia, definisi grammar adalah kumpulan kaidah tentang struktur gramatikal bahasa. Kaidah ini lazim dikenal sebagai tata bahasa. Namanya juga grammar, tata bahasa. Pasti kalian sudah tahu dong fungsinya untuk menata bahasa kita, menata ucapan kita, seperti halnya kita menata perilaku kita. Aduh, itu mah akhlak. Oke, nah karena grammar itu adalah tata bahasa untuk menata bahasa supaya baik dan benar. Oke, lalu apa part of speech? Guys, jadi di awal Mister udah bilang kalau kalian mau belajar bahasa Inggris pasti tidak lepas dari yang namanya belajar grammar. By the way, busway, kalau kalian mau belajar grammar, apa yang harus dipelajari pertama? Yang harus dipelajari pertama adalah menguasai parts of speech. Part of speech itu bukan bagian-bagian dari pidato ya. Ini beda. Lalu, apa sih part of speech itu? Menurut Oxford Dictionary, part of speech, ini cara pengucapannya, ini transkripsinya, part of speech. Jadi kalau kata si Mamang Oxford Dictionary, Mamang Oxford mengatakan, part of speech itu a category to which a word is assigned in accordance with its syntactic functions. In English, main part of speech are noun, pronoun, adjective, determiner, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Jadi intinya, part of speech itu adalah word category. Kategori atau jenis kata. Setiap bahasa pasti punya jenis katanya. Dalam bahasa Indonesia ada kata benda, dalam bahasa Inggris noun. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kata ganti di dalam bahasa Inggris namanya pronoun dan sebagainya. Determiner itu apa? Determiner istilah populernya adalah apa coba? Articles gitu. Jadi intinya part of speech adalah jenis-jenis kata atau kelas kata, kategori dari kata-kata. Nah, biar mudah menghafalkan nama-nama part of speech,
Yo, Mister punya mnemonic word untuk part of speech. Kita ambil satu huruf dari huruf depan tiap part of speech. Lalu Mister akan buat akronim jadi Panca Vipa. Nah, apa itu Panca Vipa? Bukan Pancasila ya. Panca Vipa. P-nya pasti. Nah, P-nya refers to pronouns. A-nya adjectives. N-nya nouns. C-nya conjunctions. A-nya adverbs. V-nya verbs. I-nya interjections. P-nya preposition. A-nya articles. Itu guys, part of speech itu ada 9. Jadi kalau ada yang nanya part of speech apa aja? Pancavipa. Apa Pancavipa? Pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, preposition, and articles. Udah ya? Pasti langsung hafal. Ingat aja, Pancavipa, pronoun, adjective, noun, dan sebagainya. Oke, jadi inilah yang disebut komponen penyusun part of speech. Yuk, kita bedah satu-satu. Apa sih pronouns itu? Tentu kalian di bangku junior high school, di SMP tentunya kalian belajar ini. Pronouns, sekarang Mister coba review. Pronoun adalah kata ganti. Kata yang digunakan untuk mengganti kata benda berupa orang atau benda mati, bisa dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata-kata yang bersifat terus-menerus. Menghindari pengulangan kata-kata yang bersifat terus-menerus. Jadi fungsi pronoun ini adalah untuk menggantikan benda hidup kayak manusia, hewan, atau benda mati kayak barang. Yuk, kita intip. Nah, ini guys yang namanya pronoun, kata ganti. Saya tuh siapa sih? Taufik, ada Ali, ada siapa? Zunaira, Inaya, dan sebagainya, right? Di sini untuk menggantikan kata Taufik, karena orang pertama ya saya pakai I, right? Ini udah tahu lah pasti ya. Jadi pronoun itu adalah kata ganti untuk orang atau benda. I, you, he, she, it, we, you, they sebagai subjeknya. Kemudian sebagai objeknya ada me, you, him, her, it, us, you, them. Kemudian ada my, your, his, her, its, our, your, theirs. Oke. Ada mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourself, themselves. Atau kalian dari sini lebih mudah. Dari subjek dulu, objek, posesif pronoun, refleksif. Jadi I, me, my, mine, myself, you, your, yours, yourself. Nah, inilah fungsi pronoun. Kata ganti untuk menggantikan manusia atau benda. Oke, itu dia pronoun guys. Selanjutnya ada adjective. Adjective itu apa? Nah, betul sekali. Kata sifat itu dikenal dalam bahasa Indonesianya. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah noun, sebuah benda, atau pronoun, atau kata ganti tadi. Mendeskripsikan apanya sih? Menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada suatu benda. Misalkan, bendanya apa ya? Monkey. The monkey, monyet itu, is misalkan beautiful. Monyet itu cantik atau cakep. Jadi sifat dari si monyet itu adalah beautiful. Beautiful menjelaskan monkey. Kemudian lagi misalkan I. Aku malu. I am shy. Berarti shy mendeskripsikan karakteristik si aku, si saya gitu. Jadi intinya adalah adjektif itu kata sifat. Kata sifat itu menyifati atau kategorinya apa aja sih? Biasanya untuk mendeskripsikan ini nih, penampilan, appearance, mendeskripsikan color, warna ya, seperti red, white, blue, purple, dan sebagainya. Misalkan orange jacket yang mempunyai sifat berwarna oranye atau orange gitu. Kemudian ada lagi banyak guys, condition adjective, clever, easy, helpful, dan sebagainya. Ada time adjective, old, young, short. Oke.
banyak sekali adjective ini guys, right? Ada size adjective, feeling adjective, ada shape adjective. Ini semua namanya kata sifat. Ya, fungsinya untuk menyifati atau menjelaskan karakteristik dari benda atau pronoun. Sekarang nouns. Nouns itu apa sih? Noun itu kata benda, betul sekali. Kata benda adalah kata yang digunakan untuk menyebut orang, benda, dan nama tempat, termasuk juga benda yang abstrak yang nggak bisa kita lihat guys. Intinya semua jenis kata yang merujuk pada kebendaan dikategorikan sebagai noun. Nama dari segala sesuatu yang bersifat kebendaan ya namanya benda. Ya contoh banyak ya, ada common noun ini jenis-jenis kata benda. Ya intinya nama-nama benda di sekitar kita yaitu kata benda. Table, book, window, friends, John, nama orang nih, proper noun Anna, London, McDonald, Sony, Samsung, dan sebagainya. Alright, abstract noun yang nggak bisa dilihat, freedom, kebebasan, love, courage, dan sebagainya. Oke, banyak ya jenis atau contoh-contoh kata benda, hal yang kebendaan duniawi. Oke, sekarang C-nya apa? Conjunction. Conjunction masih ingat dong? Apa? Kata sambung. Yes, dikenal sebagai kata sambung, berfungsi menghubungkan dua kalimat menjadi satu kesatuan. Yang tadinya dua kalimat diefektifkan pakai conjunction, disambungin jadi satu deh. Sebenarnya dua kalimat yang digabungkan conjunction bisa berdiri sendiri, yaitu disatukan kan. Penggunaan conjunction dipilih untuk membuat pengucapan dua kalimat tersebut lebih efisien. Conjunction apa aja sih? Kita singkat ya, namanya ada jenis coordinating conjunction, disingkat jadi fanboys. Fanboys itu bocah-bocah kipas angin. Fanboys itu F-nya apa? O, for, A-nya and, N-nya nor, B-nya but, O-nya or, Y-nya yet, S-nya so. Ada juga yang namanya subordinating conjunction. Ada when, although, until, before, while, so, if, since, after, as, because, unless, dan sebagainya. Contohnya udah ada di seharian kalian ya. Contohnya, I usually take a bath before I have breakfast. Saya biasanya mandi dulu sebelum sarapan. Before menghubungkan antara I usually take a bath dan I have breakfast. Disambungkan oleh before. Before-nya conjunction. Sambung. Next ada adverb guys. Adverb itu apa ya? You still remember? Ada adverb of time, place, manner. Ada adverb of frequency. Nah, adverb ini adalah kata keterangan. Tujuan dari penggunaan adverb adalah menjelaskan informasi tambahan mengenai verb atau action. Namanya juga adverb, pasti fungsi utamanya adverb. Add itu adding atau addition to verb, memberikan kata keterangan atau memberikan keterangan tambahan pada verbs. Misalnya, jadi adverb itu menjelaskan verb, ya, menjelaskan action yang dilakukan dan menjelaskan kata sifat juga. Contoh, kamu berlari, kamu bisa berlari dengan sangat cepat, quickly, atau lambat. Pokoknya adverb itu yang ada li-nya kebanyakan. Adverb of manner bisa dikenali daripada li-nya. Quickly, slowly, beautifully, seriously. Memang adverb itu dibentuk dari adjective. Adverb of manner ya khususnya. Ini banyak. Adverb contohnya ada after, yesterday, now, later. Ini adverb of time, right? When, kapan, waktu kan, time. Where, di mana? Inside, outside, here, there, away, near. Menyatakan keterangan tempat. How, bagaimana sesuatu atau action itu dilakukan. Quickly, dengan sangat cepat, slowly, dengan lambat, sadly, dengan sedih hati, dan sebagainya. How often, seberapa sering aktivitas tersebut dilakukan. Always, selalu, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah, often, sering, once, satu hari, pada suatu hari, once upon a time. Ini cuma beda lagi. Once di sini adalah satu kali, twice, dua kali. Okay. Right, many adverbs end in ly. Kebanyakan adverbs berakhiran ly. Ya ini kayak adverb of manner ini. Right, dari adjective itu asalnya.
Adverb selesai, kita ke verbs. Nah, ini guys, inti dari pelajaran grammar adalah verbs. Kenapa? Karena sepanjang apapun kata, kalau tidak ada verbsnya, tidak bisa disebut kalimat. Jadi, verb itu adalah syarat untuk membuat kalimat absolute, nih, absolute condition, syarat mutlak buat kalimat harus ada verbnya. Alright? Kenapa? Ya kan, verb itu mengandung action, activity, right? Jadi verb adalah kata kerja, paham lah ya. Dan itu juga ya berupa aktivitas atau aksi loh. Oke. Jadi guys, verb ini adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang dilakukan noun atau pronoun. Verb juga ada banyak jenisnya loh, tergantung sudut pandang yang digunakan untuk melihatnya. Misal, saya, pronounnya saya ya, I write, oke? Itu nounnya, pronounnya saya. Kemudian nounnya siapa ya? Misalkan Ali. Ali reads. Nah, berarti si Ali melakukan aktivitas berupa read. Nah, berupa membaca. Dance, talk, swim. Ini aktivitas semua nih. Aktivitas yang memerlukan energi, right? Whirl, run, crawl, bark, dance, jump, dan sebagainya. Itu dia verb. Pokoknya aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari itu masuknya verbs. Nah, udah ya, dikit aja. Pasti paham lah ini mah. Next guys, ada interjection. Wow, interjection. Ini kata apa nih? Injection, disuntik, suntikan? No. Interjection di sini adalah jeng 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 jeng. Interjection ini bisa disebut typo sebagai kata tambahan, kata seru, oke? Kata yang berfungsi untuk menyeru gitu. Yang tidak mempunyai arti sih kebanyakan, sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan seruan seperti terkejut, marah, kegembiraan, maupun perasaan mendalam lainnya. Nah, kalian sering kok menggunakan interjection ini di kehidupan sehari-hari ya. Oke. Lewat. Nah, oke, yang pertama, contoh interjection, dan yang kedua kolom kedua ini dalam kalimatnya. The weather's good. Perasaan senang ya. Aha, mengerti atau keberhasilan. Aha, and you act as if you don't know anything. Oke. Kemudian ada kata alas, ekspresi sedih atau kasihan. Alas, you failed. Kalau di Indonesia apa ya? Masa anjay sih, anjay dia gagal. Oke. Many mistakes, kesal, marah, frustrasi, right? Kemudian ada ew, your socks smell bad. Kaos kaki kamu parah banget baunya. Itu dia interjection guys. Contoh-contohnya banyak. Ada hey no, hooray, bla 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 bla. Ya, banyak interjection. Nah, rata-rata ada yang artinya itu improper ya, bad words gitu. Ya, kalian tahu lah ya. Oke, next. Apa ini? Preposition. Nah, dari namanya udah jelas. Preposition menunjukkan posisi P sebelum. Oke, apa ini preposition? Preposition adalah kata depan. Kata ini digunakan untuk menghubungkan noun, pronoun, dan frasa lainnya yang ada di dalam sebuah kalimat. Kata depan, kata ini harus berada di depan benda guys. Contohnya apa sih preposisi? Ini above, di atas. Di atas apa? Ini menunjukkan lokasi kan. Misalkan di atas langit, above the sky. Behind, di balik, di belakang, di balik pintu, behind the door. Nah, doornya kan benda, jadi preposisi ini selalu di depan kata benda. Nah, ada banyak lagi guys untuk preposisi ini, ada untuk menyatakan location atau place, tempat. Ini dia, in, inside, near, on, over, through, right? Ini ada contohnya, I am in the pool. Berarti saya sedang berada di dalam kolam. Time, ada juga preposisi yang berfungsi menjelaskan waktu. Ini ada after, before, by, during, from, on, past, since, through, to, until, upon. We will meet after swimming lessons. Atau di sini preposisi. Kemudian ada yang namanya preposition of movement, pergerakan, bergeraknya, berpindahnya sesuatu menuju ke suatu tempat yang lain. Against,
Oke guys. Nah, jadi setelah preposisi, ini preposisi ya. Ada location, time, dan movement. Nah, setelah preposisi, ada apa nih? Pancavipa yang terakhir pastinya. Ada yang namanya articles. Articles itu atau determiner tadi di awal penyebutan lainnya determiner. Artikel ini seperti apa sih guys? Ini ada ada an, ada the, right? Ini namanya articles dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata sandang. Nah, kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun atau kata benda. Jadi artikel ini atau kata sandang ini terbagi menjadi dua, yaitu definite dan indefinite. Adapun zero artikel yang berarti tanpa kata sandang. Ya, jadi membatasi pengertian benda itu maksudnya gimana sih? Nih, bisa kasih contoh. Nah, there's a fridge in my kitchen. Fridge is quite big. Di sini artikelnya a. Untuk di permulaan kalimat, introducing something new, kalau kalian bawa berita sesuatu, ngomong pertama kali, pakai a. There is a fridge in my kitchen. Ada sebuah kulkas atau lemari es di dapurku. Fridge, nah di sini pakai the yang kedua. Kenapa? Karena benda yang pertama sudah disebutkan kan. Ketika menyebutkan benda yang sama, pakai the fridge, kulkas tersebut, lemari es tersebut. Nah, jadi the itu artinya tersebut, right? Membatasi pengertian dari kata benda. Jadi fridge-nya nggak akan fridge yang lain. Jadi fridge yang ada di kulkas, fridge yang ada di my kitchen, bukan fridge yang ada di your kitchen atau yang ada di restoran lain, right? Ya, lagi. There is a cat on the sofa. Ada seekor kucing di atas sofa. The cat's on the sofa, right? There is a cat on the sofa. The cat's on the sofa. The cat menunjukkan kucing yang berada di sofa lagi. Jadi kucing yang itu, gitu. I saw a man in the street. Aku melihat sesosok pria atau seorang pria di jalanan. The man was walking fast. The man yang mana? The man yang saya lihat. I saw a man. The man ketika disebutkan kedua kali man-nya maka pakai the, right? Menunjukkan orang yang sama yang saya lihat. Laki-laki itu sedang berjalan dengan cepat. Oke. Kemudian artikel juga digunakan untuk describing something yang bisa dihitung ya. Di sini artinya sebuah, right? This is a book. Kemudian it's an old book. Nah, penggunaan dan an kapan sih? Ada yang sudah tahu? Boleh. Yang belum tahu nanti kita bahas di artikel, right? Speaking about jobs, I'm a programmer. I'm a teacher. You are a student, right? He's an engineer. Oke. Nah, guys, satu lagi. Kalau nama-nama negara, kota, kebangsaan, ya nationalities, streets, nama-nama jalan, majalah, mountains, gimana? Pakai artikel jangan. Nah, kalau bisa jangan pakai artikel, right? Namanya itu zero article. London, China, nama kota nggak usah pakai. I came to a London, nggak usah pakai karena nama kota, oke? Nama gunung juga nggak usah. Tapi ada yang harus pakai artikel nih, nama negara. Nih contohnya the UK, the USA, the UAE, Uni Emirat, United. Wah itu apa sih? UAE, United Amerika, Uni Emirat Arab ya, UEA harusnya ya. Oke. The Netherlands, Belanda pakai the nih. Jadi nama-nama negara ini pakai the. Kalau yang ini nama gunung ya, nama jalan, nama negara yang selain ini nggak usah pakai artikel atau the, right? I was born in Bandung misalkan, nggak usah in Bandung, in Bandung aja cukup gitu kan. Oke, itu dia guys 9 part of speech plus artikel ya, Pancavipa. Examples dalam kalimat realnya seperti apa sih? Ini dia reelsnya guys. It's a real sentence atau real example. The old tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive. Yuk kita breakdown ya. Oke, kita ngi'rob kalau di bahasa Arab nih. The itu article, oke, kata sandang. Old itu adjective, tired adjective, lelah kan mendeskripsikan
kondisi si man-nya kata benda noun. Nah, si kondisi man si man dengan kondisi yang udah tua, kemudian capek, lagi ngapain sih? Ya, dijelaskan activity-nya was sitting. Ya, pasti dia verb activity. Kemudian ada under a tree, di bawah pohon. Under menunjukkan posisi ya, di bawah, berarti dia preposition. Di bawah sebuah pohon. A article. Tree noun. And conjunction. Patiently, dengan sabar. Ini ada li-nya, berarti dia adverb. Dan waiting ya verb karena dia activity. For, preposition. Is, pronoun. Sun, noun. To arrive, verb activity juga kan. Gitu guys. Jadi ini kalau di breakdown, kalimat yang kalian ucapkan, yang kita ucapkan sehari-hari, berisikan part of speech, jenis-jenis kata. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Let's go to the next slide. Ada apa sekarang? Now what? Oke, mau tugas, homework? Agree ya? Setuju ya? Oh no. Make a video? WK, gak mau ya. Kurangi bikin video. Oke, ganbate, semangat kampanye kalian berhasil. Buktinya jarang ada yang ngasih video ya, atau nugas video jarang ya. Kalaupun ada, waktunya paling jadi dikit ya. Kalau bahasa Inggris nanti aja lah, gampang. Oke, santuy aja. Yang penting kalian ngerjain tugas lah sekarang mah. Yang penting understand. Always listening and understanding. Udah be prudential aja. Oke, kita nggak akan ada PR. Ada nggak ya? Latihan aja lah ya. Oke, so this is what you need to do. Nah, kalian coba main brain pop ya, brain pop games tentang parts of speech. Go to www.brainpop.com, game certified part of speech. Jadi kalian nanti akan diajak untuk bermain menyortir ya, memilih part of speech, dan kalian harus memasukkan ke bucket, ke folder atau ke ember yang sudah disediakan, dan kalian harus melabeli ember tersebut. Misalkan kata benda, ya cari kata benda, masukin ke ember yang berlabel kata benda. Kalian cari dan labeli sendiri ya. Oke, videonya nanti akan Mister putar ya, contoh videonya. Nah, after you play the game, fotoin ya hasilnya ke WA Mister Topik. Poinnya berapa? Mister pengen tahu. Setelah puas main game, kalian coba deh. Last one is let's do the exercises of part of speech. It's quite, I think, easy, right? Mudah banget. Kalian hanya mengidentify atau name, kasih nama each word, tiap kata di kolom dengan part of speech atau jenis kata yang benar. Contoh, Kevin. Kevin itu kata benda, right? Noun. Usually, adverb. Studies, verb. Noun, English, noun. With, preposition. Rebecca, noun. Jadi Kevin biasa belajar bahasa Inggris bersama Rebecca. Cie, Kevin maunya belajar sama cewek, biar semangat ya. Oke. So, jadi di last exercise kalian tinggal download aja di Smoothie Learning. Oke. Jangan ragu, jangan bimbang, langsung saja download dan kerjakan. Ya, sedikit kok latihannya. Jadi kalian tinggal menamai saja, identify kata-kata atau kalimat ini. Nah, kalian identify nih, kasih nama kata ini jenis kata apa. Nah, kayak masuk ke jenis kata apa. Kayak gini. Bagus banget. Okay, guys, that's all from me. If you have any questions, please contact me through WhatsApp or Instagram, DM aja. Okay, no worries. Jangan khawatir of making mistakes. So don't be afraid of making mistakes. Meskipun kita sedang belajar grammar, tapi kita coba terapkan grammar itu di spoken English kita, di daily English kita. Jangan takut salah, alright? Karena kita bisa belajar dari kesalahan. Thank you very much for your attention. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. www.braintalk.com, game certified part of speech. What you have to do is, just everything, play the game.
Loading. Wait. Okay, so you just talk unsortify. Kalian harus mensortir alias memindahkan kata berdasarkan part of speech-nya. Tinggal cek aja ya nanti ya. For example, car. Car is, check this now. Noun atau okay. On. What else? Open lagi nih. Angry. Angry. Marah atau pemarah. Is adjective. Alright. On. What? When. Okay, when. When itu apa ya? When is action, right? Verb. Next. Okay, you can click it in the bucket if you feel there's something wrong with your choice. On. Again, never. Never itu dia adverb. Yep. Okay. It's easy, right? And interesting. So, silakan lanjutkan. Ini apa, di mana, ini apa, kemana, kira-kira, terus ke folder mana. So, good luck guys.